Assalamualaikum. Bertemu kembali di channel Mama Si Faiz. Kali ini saya akan mengikuti challenge dalam rangka menghadapi bulan Ramadan. Ada benang poli sembur, warnanya cantik. Kemudian ada 2 jarum nip, dan saya akan membuat cover Al-Quran. Ya, ini Al-Quran yang saya punya. Ini sudah saya ukur lebar dan panjangnya. Jarumnya saya tidak pakai jarum circle, tapi saya pakai yang double point needle atau 2 jarum yang biasa untuk jenis rajutan yang bukan melingkar. Oke, kita mulai dengan caston. Ya, caston ini adalah tusukan awal sebagai fondasi untuk memulai rajutan selanjutnya. Saya kira-kira membuat sebelumnya saya sudah mengukur dulu ya teman-teman. Kalau untuk knitting begini, jadi kita mengira-ngira benang yang akan kita pakai untuk caston itu berapa. Dan ini jarum yang saya pakai sudah saya sesuaikan besarnya, diameternya dengan ukuran nomor 3. Dan kita mulai membuat caston. Perhatikan cara melilitkan benang. Masuk di jempol, diputar, kembali lagi ke jempol, menjadi satu serat atau satu kaitan. Kembali masuk ke jempol, kembali ke jempol, seperti itu. 2, ini 3. Ini namanya sudah 3 caston ya, 3 stitch atau 3 tusukan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Saya akan membuat dengan jumlah ganjil ya castonnya, karena saya akan membuat motif biji-bijian atau lebih familiar disebut dengan seed stitch. Jadi kelipatannya ganjil. Kemudian seperti tutorial sebelumnya saya pernah share di channel saya, ada knit dan purl, tusuk bawah dan tusuk atas bergantian yang membentuk pola ribbing. Tapi yang ini bukan ribbing, saya membuat motif biji-bijian. Jadi saya memakai kelipatan ganjil. Setelah caston selesai dibuat, kira-kira untuk cukup untuk membuat alas Al-Quran tadi, kita mulai membuat tusuk bawah atau knit. Kemudian selanjutnya kita membuat tusuk atas atau purl. Nah, selang-seling ya, 1 kali knit, 1 kali purl, seperti itu. Perhatikan. Sudah ada 3 serat. K, P, K. K itu adalah knit, P itu purl. Kemudian purl lagi atau tusuk atas. Saya sarankan untuk yang baru awal, baru pemula sekali, jangan memakai jarum yang jenis seperti saya pakai ini ya. Lebih baik memakai yang jenis bambu. Karena kalau bambu itu tidak licin sehingga serat benangnya tidak gampang keluar. Karena kalau knit itu kalau serat yang ada di jarum baik yang kiri atau yang kanan terlepas, itu akan sulit, bisa bubar semua ya rajutannya. Berbeda dengan crochet. Kalau crochet kita salah 2 atau 3 tusukan akan mudah mengulanginya, tetapi kalau knit tidak seperti itu.
Ini terus kita lakukan knit purl sampai ujung. Jadi kita ini ada di row 1 atau baris pertama setelah cast turn tadi. Jadi harus hati-hati dipegang seperti ini supaya tidak merucut atau tidak terlepas dari jarum rajutnya. Kita sambil menghitung, melatih ketelitian dan fokus ya teman-teman kalau untuk merajut, supaya kalau salah tidak mengulang terlalu banyak, karena knit itu berbeda dengan crochet. Ya, seperti ini. Kenapa saya memilih benang poli? Karena untuk cover Al-Quran haruslah ringan dan mudah dicuci. Kalau memakai katun bisa juga, tetapi dia akan lebih berat dan pada saat dicuci dia keringnya akan lebih lama. Seperti itu. Dan sifatnya kalau benang polyester ini dia lebih stretch, jadi pada saat nanti dipakai untuk menyampul Al-Quran, dia akan mudah menyesuaikan dengan bentuk Al-Qurannya, seperti itu. Ini kita lanjutkan terus ya teman-teman, knit purl terus. Nanti pada saat sudah selesai di ujung baris pertama, kita akan memulai baris kedua sama dengan KP, knit 1 purl 1 seperti itu, bergantian. Nah, ini kita sudah mau sampai di ujung, selesai row 1 ya. Kita akan balik untuk melanjutkan row kedua atau baris kedua. Nah, seperti ini. Panjangnya sesuai sudah dengan jarumnya. Kita lanjutkan ya untuk baris yang kedua. Kita mulai dari knit lagi. Kemudian tusuk atas atau purl, knit lagi, demikian seterusnya ya teman-teman. Seperti ini. Ini kasus yang saya alami adalah dia terlepas dari jarum. Kita harus masukkan satu persatu serat yang tadi sudah menggantung di jarum sebelah kanan. Nah, ini harus, kita tidak seperti crochet. Kalau crochet tinggal ditarik ya, kemudian kita mengulang tusukan yang kita buat. Kalau ini tidak, kita harus meletakkan kembali satu persatu serat-serat yang sudah dibuat. Karena memang jenis jarumnya licin ya, seperti aluminium plastik ini. Sambil dihitung ya teman-teman. Jadi kalau row 1 ada 55 stitch, row kedua pun sama. Nah, ini tadi saya membuat dengan 55 stitch. Jadi teman-teman sesuaikan dengan Al-Quran yang akan di cover atau buku, disesuaikan panjangnya ya.
sudah terlihat beberapa tusukan, beberapa serat. Kalau di tengah jalan kita ragu, barusan kita bikin apa nih ya, purl atau knit, dihitung aja dari awal atau hitung mundur. Kalau misalnya knit di hitungan ganjil per di hitungan genap, ya tinggal dihitung aja. Jadi nanti kita tahu, oh berarti saya setelah ini membuat knit, oh atau setelah ini saya membuat purl, seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahan. Nah ini teman-teman, saya sudah jadi satu lembaran seperti ini, panjang kali lebar, sudah terbentuk, ya straight sekali ya. Ini sudah membentuk pola biji seed stitch. Kemudian ini nanti mau akan saya kombinasi dengan crochet, dan saya akan ganti warna benang, masih dari jenis benang yang sama, polyester juga. Dan saya akan ganti jarum juga dengan hakpen ya. Ini saya akan melanjutkan sedikit, kemudian saya akan bind off. Apa itu bind off? Bind off adalah kebalikannya dari casten. Kalau casten adalah fondasi, kalau bind off adalah tusuk mati ya, atau slip stitch kalau di crochet. Nah, setelah itu selesai, baru nanti kita sambung dengan crochet. Kenapa saya membuat kombinasi? Pertama, supaya kesannya tidak monoton, karena kalau lembaran knit, selain lama membuatnya dan dia motifnya ya begini-begini aja, kita hanya bisa melihat motif seperti biji-biji seperti ini dalam bentuk lembaran. Tapi saya akan membuat sesuatu yang berbeda. Nanti kita lihat seperti apa. Terus tonton video ini sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru saja bergabung di channel Mama Si Faiz, silakan ketik tombol like, kemudian subscribe, dan kalau suka dengan video saya bisa di share ke media sosial untuk dibagikan kepada para kerabat supaya konten ini lebih bermanfaat. Oke, kita lanjutkan terus. Ini sudah terlihat ya motifnya. Ini kita lakukan sampai ujung selesai, baru kita bind off. Nah ini yang sudah saya buat crochetnya dengan benang warna biru Tosca. Saya membuat, sebelumnya saya membuat tusuk single crochet ya, SC, di sekeliling knit, pinggiran knitnya itu ya. Jadi satu keliling itu saya bikin crochet dulu, single crochet, kemudian saya bikin tusuk kipas 3 ya, satu lubang diisi 3 double crochet, kemudian skip 1, kemudian single crochet, skip 1, kemudian satu lubang diisi 3 DC. Seperti itu membentuk kipas. Nah kita ukur kira-kira lebarnya seperti ini. Jadi saya membuatnya horizontal ya, tidak vertikal. Jadi nanti teman-teman boleh mengkreasikan seperti apa covernya, tidak ada aturan yang khusus. Kalau seni seperti ini bebas-bebas aja. Nah ini benangnya polinya, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini tadi sudah saya buat single crochet dan saya akan membuat tusuk kipasnya seperti ini. Setelah skip 1, kita buat dalam satu lubang 3 DC atau kipas 3 ya namanya. Sudah isi 3, skip 1 lagi,
single crochet atau tusuk tunggal. Seperti ini bentuknya. Kita ulangi, skip lagi satu lubang, 3 DC dalam satu lubang, lanjutkan lagi, skip satu lubang, single crochet, skip lagi 3 DC dalam satu lubang, seterusnya seperti itu teman-teman. Saya akan membuat ini keliling dulu ya, semua terisi dengan kipas 3. Cantik ya, sudah terlihat seperti ini. Lanjutkan sekeliling tadi sampai ketemu nanti di ujung. Di awal saya membuat DC. Nah, seperti ini sudah ketemu di ujung. Pastikan semua lubang sudah terisi. Kita akan slip stitch di double crochet yang awal. Kemudian kita isi lagi DC 3, tetapi tidak di atas gunungan ya, tetapi di tempat yang kita bikin tusuk tunggal tadi atau SC. Jadi di satu lubang yang SC kita bikin 3 DC. Kemudian di DC yang 3, di DC yang kedua kita isi single crochet. Jadi kebalikannya ya, perhatikan videonya ini. Jadi setelah kita membuat tusuk tunggal di baris yang pertama tadi yang ada crochetnya tadi, kita membuat 3 DC masih di lubang yang sama. Jadi nanti kipasnya bertumpuk-tumpuk, selang-seling, tetapi tidak di baris yang sama, di baris yang berikutnya. Saya ulangi. Seperti ini sudah disambung dengan single stitch dulu. Kemudian kita membuat kipas 3 di baris kedua crochet. Diawali dengan chain 3 atau rantai 3. Itu nanti dihitung sebagai 1 DC. Seperti ini. Ini di lubang SC yang sebelumnya ya. Kita isi 3 DC. Kemudian di skip 1 di atas DC yang kedua. Nah, skip 1 lagi di SC. Kita bikin 3 DC atau kipas 3. Dia akan membentuk kipas saling menutupi ya, jadi rapat bentuknya. Lanjut lagi SC di DC kedua, kemudian kita bikin DC 3 di lubang SC. Seperti itu seterusnya, berkeliling lagi. Kita akan membuat keliling lagi. Seperti ini bentuknya. Oh iya teman-teman, nanti pada saat kita merajut ini jangan terlalu ditarik ya, jadi biarkan agak longgar, tapi juga jangan terlalu longgar supaya hasilnya tetap rapi tetapi tidak mengkerut. Chain 3 atau rantai 3, kita balik. Nah, sekarang saya tidak membuat berkeliling, tapi saya akan membuat dari satu sisi
untuk ke atas masih dengan motif yang sama, motif kipas, tetapi saya akan membuat ke atas beberapa baris sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian nanti bawahnya juga seperti itu, jadi tidak melingkar lagi, tidak berkeliling, tetapi kita membuat bolak-balik ke atas. Kemudian nanti bagian bawahnya juga, jadi kita harus putus benang ya, tidak bisa disambung karena tidak melingkar membuatnya. Jadi nanti putus benang, kita lanjut lagi dari posisi yang di bawah seperti yang saya lakukan ini, membuat tusuk kipas 3. Seperti ini ya teman-teman, sama bagian belakangnya juga sama, tidak ada yang berbeda. Terus kita lakukan tusuk kipas 3-nya sampai ketemu nanti di ujung. Kemudian nanti kita mengerjakan baliknya, karena ini tidak melingkar tapi bolak-balik. Kita mulai dengan rantai 3 lagi, balik. Nah, saya akan kombinasi dengan half double crochet atau HDC di semua lubang yang sudah kita buat di baris sebelumnya. Nah, kita tinggal masukin aja setiap lubang HDC, HDC, HDC terus sampai ujung. Untuk kombinasi saja. Supaya nanti hasilnya jadi lebih cantik ya. Jadi motif kipasnya akan lebih timbul. Seperti itu bolak-balik. Kemudian nanti setelah HDC di ujung, kita buat lagi tusuk kipas 3-nya lagi, selang-seling, kemudian HDC semua lubang, kemudian balik lagi tusuk 3, kipas 3 seperti itu sampai nanti lembaran ini sesuai dengan panjang lebar yang kita butuhkan. Nah, ini sedang saya ukur, sudah mendapat ukuran seperti ini. Kayaknya ini sudah hampir cukup ya, tinggal menyisakan bagian ujungnya sedikit untuk nanti dilipat ya. Nanti akan ada dijahit sedikit, tapi saya tidak memakai jarum tapestry, saya tetap memakai hot pen saja. Nah, ini tinggal sudah mau finish ya, tinggal ini di bagian ujung ini kita nanti kan ada lipatan seperti kalau kita nyampul buku dengan plastik. Nah, seperti itu ya. Jadi knit ya, atau brayen atau knitting bisa dikombinasikan dengan crochet. Apapun itu, misalnya teman-teman mau membuat shawl, pertama tengah-tengahnya kita bikin knitting dulu sesuai panjang yang diinginkan, kemudian nanti pinggirnya mau kita kasih crochet untuk renda-rendanya bisa ya, tanpa ganti benang bisa, mau ganti warna benang juga bisa ya, pintar-pintar teman aja untuk berkreasi. Oke, kita lanjut lagi ya.
Setelah panjangnya diinginkan, jadi kita tusuk kipas 3-nya selesai, saya akan membuat SC di setiap lubang. SC seperti itu aja, sebelum nanti kita melipat bagian bagian ujung sisi buku yang sebelah kiri dan sebelah kanan seperti itu. Nah, ini kira-kira segini nanti ngelipatnya ya, sama bagian yang sebelahnya juga seperti itu. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini ya, kira-kira nanti tinggal dimasukkan bukunya atau Al-Qur'annya. Nah, ini bagian ujung-ujungnya, sudut-sudutnya sudah saya jahit menggunakan single crochet, tetap dengan hakpen. Ukurannya masih sama, saya tidak ganti ukuran. Tinggal nanti dirapihkan benangnya. Sama di bagian yang ujung satunya juga sama seperti itu. Nah, ini juga sudah saya satukan dengan SC saja. Nah, hasilnya seperti ini. Cantik kan? Nah, Al-Quran kita sudah siap untuk menemani hari-hari kita nanti, terutama di bulan Ramadan. Ya, marhaban ya Ramadan. Seperti ini teman-teman. Selamat berkreasi ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Tetap semangat dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan tombol loncengnya supaya setiap saya upload video saya terbaru, Anda adalah orang yang pertama yang pasti melihat video saya, sehingga channel ini akan terus berkembang. Terima kasih ya. Bye.